Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan Yesus baik, amin. Dia memberi kita kesempatan satu kali lagi untuk berada tepat di hari Minggu 23 Januari tahun 2022. Minggu 4 di bulan ini, kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara, memberkati tidur malam kita. Maka sepanjang hari ini, saat kita akan melakukan semua kegiatan kita, bahkan saat kita akan beribadah, percayalah Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, beribadah secara online maupun onsite, serta untuk melakukan pelayanan-pelayanan hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawarikh. Baiklah, hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Sebagai judul perenungan kita hari ini, kesungguhan dalam mencari Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu berserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Sudah menjadi sifat manusia, bila sedang dalam masalah dan kesesakan, baru ingat kepada Tuhan. Betul? Suatu ketika bangsa Israel sedang berada dalam kesulitan yang hebat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu semua karena kesalahan dari bangsa Israel sendiri. Sehingga di dalam ayat ke-6 dikatakan, Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Mereka menjalani kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menyembah kepada dewa-dewa dan patung. Untunglah keadaan itu tidak berlarut-larut. Raja Asa segera sadar setelah menerima teguran dari Azaria bin Oded. Raja Asa dan rakyatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Sehingga dikatakan di dalam ayat ke-4, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui olehnya. Tidak hanya itu, Raja Asa pun memerintahkan rakyatnya untuk menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Melihat kesungguhan mereka untuk berbalik di jalan yang benar, hati Tuhan pun tergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, camkan hal ini. Kalau kita memiliki kemauan keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkannya. Bahkan segala tantangan dan hambatan akan mampu kita lewati. Dan bila kita memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, kita pun akan menemukan Dia. Amin. Karena kesungguhannya mencari Tuhan, maka tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa. Jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan yang begitu berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia akan segera menolong dan memulihkan asal kita datang kepadanya dengan kesungguhan hati kita. Dan jika saat ini kita sedang jauh dari jalan Tuhan, datang kepadanya. Segeralah bertobat, karena tangannya selalu terbuka untuk kita. Hidup kita pasti dipulihkan. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita, memotivasi kita, mengajarkan kita betapa kita harus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh hati mencari Tuhan, tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua hal dapat diselesaikannya. Saat Anda saat ini akan masuk ke rumah Tuhan, atau mungkin beribadah secara online, mari carilah Tuhan. Cari kebenarannya. Dengan setia berdoalah kepada Tuhan. Dan dengan setia percaya pula kalau Tuhan sanggup menolong saudara. Diberkatilah ibadah saudara. Pujian penyembahan yang saudara akan bawa di rumah Tuhan. Bahkan persembahan-persembahanmu, ketika kita ingin memberikan itu kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita sebagai sebuah tindakan untuk mencari Tuhan, lihatlah perkenanannya akan ada pada kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang beribadah secara online maupun onsite, hari ini percayalah kemurahan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan
di dalam hidupmu. Persiapkan hidupmu untuk menerima kemuliaan Tuhan dalam ibadahmu, baik secara online maupun onsite. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.